Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoli Haktika dengan NIM 3219182. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian distorsi pasar. Pasar menentukan harga dengan cara berproduksi. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Namun dalam kenyataannya sulit ditentukan pasar yang berjalan sendiri dan dengan tarif yang adil. Kondisi demikian kita sebut sebagai distorsi pasar. Distorsi pasar merupakan keadaan pasar yang tidak seimbang, di mana terjadinya hal-hal yang mengganggu mekanisme pasar yang sudah tersusun rapi. Dalam kenyataannya, distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat mengakibatkan para pihak yang terlibat sebagai pelaku pasar. Maka sehubungan dengan mekanisme pasar di atas, dalam sistem ekonomi itu harus menyesuaikan dengan apa yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam. Karena secara umum dapat dikatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam terdapat nilai-nilai yang termasuk dalam keilmuan berdasarkan norma dan kaidah yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Dalam konsep ekonomi Islam, interaksi antara sisi penawaran dengan permintaan haruslah terjadi rela sama rela dan melakukan transaksi keadaan yang dimana dalam keadaan tersebut salah satu pihak berbahagia atas penderitaan orang lain. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Adela dengan NIM 3219168. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang distorsi permintaan atau bai najasi. Bai najasi adalah menciptakan permintaan palsu dengan tujuan untuk menaikkan harga dari harga yang sedang berlaku di pasar. Penjual merekayasa permintaan, yaitu ada pihak tertentu yang merupakan sekutu pihak penjual yang berpura-pura menjadi calon pembeli. Transaksi najasi diharamkan karena si penjual bekerja sama dengan orang lain agar memuji barangnya atau menawar barangnya dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli yang sebelumnya orang ini telah melakukan kesepakatan dengan penjual. Baik, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Warni dengan NIM 3219167. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu tentang distorsi penawaran. Nah, di dalam sebuah penawaran ini dimana sering juga diartikan sebagai sebuah penimbunan atau monopoli. Nah, dimana dalam sebuah biasa disebut dengan kata ikhtiar itu sebenarnya tidak selalu sama dengan monopoli, karena dalam Islam membolehkan bagi siapapun yang ingin berbisnis dan tidak mempedulikan apakah dia termasuk satu-satunya pihak penjual yang ada dari penjual yang lainnya. Nah, dari sebuah barang dagangan yang dapat disimpan untuk persediaan juga tidak ada larangannya. Nah, yang tidak boleh yang tidak diperbolehkan ialah distorsi yang merupakan tindakan pengambilan keuntungan yang dimana berada di atas keuntungan yang normal dengan menggunakan cara menjual barang yang lebih sedikit. Nah, dalam ini untuk sebuah harga yang lebih tinggi. Jika ada penjual yang melakukan penimbunan suatu barang yang tujuannya bukan digunakan sebagai persediaan tetapi malah disalahgunakan untuk memainkan sebuah harga agar menjadi semakin tinggi harga tersebut. Bagi yang melakukan sebuah penjualan satu barang dengan harga yang sudah tinggi,
akan mendapatkan sebuah keuntungan yang berlipat ganda dari pendapatan yang sebelumnya, sehingga tersebut dilarang karena bisa menyebabkan kesengsaraan sebuah konsumen. Nah, em, tetapi jika sebuah penjual menimbun suatu barang dan digunakan sebagai persediaan atau stok untuk kedepannya, seperti jika terjadinya saat cuaca tidak menentu dan dapat mengakibatkan tersendatnya proses dalam distribusi suatu barang. Nah, sehingga jika suatu barang ini ada, maka penjual langsung melakukan penimbunan barang supaya persediaan itu cukup pada jangka waktu yang lebih lama. Dalam Islam, hal tersebut diperbolehkan karena menimbun yang dilakukan tidak untuk tujuan mendapatkan suatu keuntungan yang lebih besar, tetapi hanya untuk persediaan suatu barang tertentu. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Anitasari dengan NIM 3219173 akan menyampaikan materi tentang tadlis. Tadlis adalah suatu transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak, di mana di sini yaitu penjual melakukan penipuan kepada pembeli. Macam-macam tadlis, yaitu yang pertama, tadlis dalam kuantitas. Adalah tadlis dalam kuantitas termasuk juga kegiatan dengan menjual barang kuantitas banyak. Misalnya, menjual baju dalam satu kontainer. Karena dalam satu kontainer itu jumlahnya yang sangat banyak, maka penjual melakukan suatu kecurangan, yaitu mengurangi barang yang sudah dipesan pembeli. Yang kedua yaitu tadlis dalam kualitas, adalah tadlis yang termasuk menyembunyikan cacat barang atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu tadlis dalam harga, merupakan barang dengan harga yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli. Yang keempat yaitu tadlis dalam waktu penyerahan. Di sini penjual melakukan penipuan yang dimana si penjual mengetahui persis tidak dapat menyerahkan barang pada esok hari. Itulah dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hikmayanti Rahab dengan NIM 3219171 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang takrir. Kata takrir berasal dari bahasa Arab, yaitu gharar, yang artinya bencana, akibat, risiko, ketidakpastian, dan bahaya. Sedangkan istilah takrir menurut fikih muamalah artinya melakukan sesuatu secara membabi buta dengan tanpa adanya pengetahuan yang cukup atau sebuah tingkat
tindakan pengambilan risiko dari perbuatan yang ada. Risikonya tanpa mengetahui secara persis akibat yang terjadi dan tanpa memikirkan konsekuensinya. Pada hakikatnya, seperti praktek distorsi lainnya, praktek transaksi takhir juga dapat merugikan pihak-pihak yang melakukan transaksi di dalam pasar, baik pembeli maupun penjual. Sama halnya dengan praktek transaksi tadlis, takhir juga dilanggar di dalam konsep Islam karena mengandung informasi yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Karim menggolongkan takrir ke dalam 4 bentuk, yaitu yang terdiri atas yang pertama yaitu takrir kuantitas, yaitu di mana pada saat melakukan transaksi kuantitas, barang yang sedang ditransaksikan masih belum jelas dan dalam istilah lain disebut dengan sistem ijon. Contohnya bisa teman-teman lihat di makalah kami. Yang kedua yaitu takrir kualitas, yaitu mentransaksikan suatu barang yang belum jelas kualitasnya, seperti jual beli anak sapi yang masih di dalam kandungan, di mana masih belum jelas kualitas anak sapi tersebut, apakah akan terlahir sehat dan tidak. Yang ketiga yaitu takrir harga, yaitu takrir yang terjadi ketika terdapat 2 harga di dalam satu akad, di mana 2 harga tersebut berlaku pada barang dengan kuantitas dan kualitas yang sama. Misalnya, menjual suatu barang A dengan harga 10.000 apabila dibayar secara tunai dan 50.000 apabila dibayar secara kredit selama 5 bulan. Yang keempat yaitu takrir waktu penyerahan, yaitu takrir yang terjadi ketika barang yang sedang ditransaksikan tidak diketahui keberadaannya, sehingga baik pembeli maupun penjual tidak dapat memastikan kapan barang tersebut akan diserahkan dan berpindah hak milik. Contohnya bisa teman-teman lihat di makalah kami. Baik, itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella.